Bioteknologi kesehatan. Bioteknologi kesehatan adalah bidang yang memanfaatkan bioteknologi untuk kepentingan medis, seperti dalam pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928, berupa antibiotik penisilin. Antibiotik termasuk bioteknologi modern karena meskipun menggunakan mikroorganisme, dibutuhkan peralatan modern dalam pembuatannya. Contohnya, jamur Penicillium notatum yang diolah menjadi antibiotik penisilin, dan bakteri Streptomyces griseus yang diolah menjadi antibiotik streptomycin. Insulin sintetis. Insulin sintetis dibuat agar penderita kerusakan reseptor hormon insulin atau tidak dapat menghasilkan hormon insulin dapat tercukupi hormon insulinnya. Contohnya pada penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang dikarenakan pankreas tak dapat atau tidak cukup produksi hormon insulinnya, dan tipe 2 yang dikarenakan rusaknya reseptor hormon insulin. Proses rekombinasi insulin sintetis. Pada sel manusia, diambil kromosom yang mengandung DNA menjadi kromosom tunggal. Kemudian kromosom tunggal dipotong oleh enzim pemotong menjadi gen penghasil insulin. Pada bakteri, diambil plasmidnya yang kemudian dipotong dengan enzim pemotong untuk kemudian digabungkan dengan gen penghasil insulin. Plasmid baru dimasukkan ke dalam bakteri. Kemudian bakteri dimasukkan ke dalam fermentor atau tabung fermentasi. Di dalam tabung fermentasi, bakteri akan melakukan perkembangbiakan berlipat-lipat ganda, sehingga lebih banyak insulin sintetis yang dapat diproduksi. Setelah dihasilkan banyak insulin di dalam fermentor atau tabung fermentasi, saatnya memanen insulinnya. Setelah dikemas, insulin siap untuk dipasarkan. Vaksin. Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk bioteknologi modern yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Manfaat vaksin antara lain: 1. Mencegah penularan penyakit. 2. Melindungi dari risiko kematian dan cacat. 3. Menghemat waktu dan biaya kesehatan. Pencapaian vaksin antara lain: 1. Sudah lebih aman. Gen pengoda protein terlebih dahulu diisolasi dalam sel Saccharomyces. 2. Bukti. Berhasil menurunkan penderita MMR sejak 1980. 3. Berkurangnya masyarakat anti vaksin. Cara kerja vaksin. Mula-mula, pasien akan divaksinasi. Vaksin tersebut mengandung virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Vaksin bertugas meyakinkan sistem imunitas tubuh jika ada penyusup yang masuk. Vaksin akan membantu pembentukan imunitas buatan sebagai pertahanan. Vaksin akan membantu membunuh bakteri atau virus jahat yang menyerang dan merekamnya sebagai memori. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas. Teknologi di balik antibodi monoklonal ditemukan oleh George Kohler bersama Cesar Milstein pada tahun 1972. Manfaat antibodi monoklonal antara lain: 1. Sebagai terapi penyembuhan kanker. 2. Mengikat racun dan menonaktifkannya. 3. Mencegah penolakan jaringan saat transplantasi organ. Mekanisme pembuatan antibodi monoklonal. Mula-mula, antigen penyakit disuntikan ke dalam tikus percobaan. Antigen tersebut akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B.
Sel limfosit B akan berfusi atau bergabung dengan sel tumor sehingga menjadi sel hibridoma yang membelah diri. Setelah itu, sel hibridoma akan aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan diisolasi dalam wadah putih yang kemudian akan menghasilkan produk antibodi monoklonal. Kesimpulan, bioteknologi bidang kesehatan dapat mencakupi antibiotik, insulin sintetis, vaksin, dan antibodi monoklonal. Semuanya termasuk bioteknologi modern karena menggunakan beberapa DNA atau bagian mikroorganisme yang direkombinasi, kecuali antibiotik karena dapat dibuat dengan prinsip bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern.